kita pakai kesempatan ini. Kalau Tuhan sudah membawa kita dari rumah kita masing-masing untuk boleh tiba di tempat ini, mari kita pakai kesempatan ini untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan pagi ini Tuhan mau berbicara lagi kepada setiap kita, supaya kesempatan ini yang masih Tuhan izinkan boleh kita nikmati, kita boleh semakin mengenal Allah yang menciptakan kita, Allah yang menyelamatkan kita, yang sudah mengasihi kita. Ya, mari kita akan beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, supaya kembali pagi hari ini ketika Tuhan sudah sampaikan kita di sini, Tuhan akan menolong kita boleh menikmati ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Dan apa yang Tuhan mau kita nikmati di rumah Tuhan ini, kita boleh menikmatinya. Mari kita secara pribadi datang kepada Tuhan. Kita ambil waktu bersama dengan Tuhan. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari buku lagu kita nomor 166. Mari kita buka pujian kita dari 166. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami.
menerima Yesus di dalam hati setiap kita. Sehingga hari ini kita bisa mengatakan tiada ragu lagi untuk mengikut Yesus. Masih adakah keraguan dalam hati kita untuk mengikut Yesus? Mungkin kalau situasi baik, gampang kita mengatakannya, saya tidak ragu lagi. Apakah ketika situasi tidak baik, banyak tantangan, banyak rintangan, badai menerjang, kita masih bisa berkata, aku tidak ragu mengikut Yesus? Ya, biarlah kembali pagi hari ini lagu ini boleh mengingatkan kita ya, supaya di dalam terang dan gelap pun jalan-jalan yang kita lalui, kita bisa tetap berkata, aku akan tetap mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Kan begitu ya. Kita akan nyanyikan pujian ini. Nanti tiada ragu lagi ya. Nanti yang pertama menyanyikannya yang kaum laki-laki ya. Baru nanti yang kedua kaum perempuan. Tapi kita yang pertama, Engkaulah Tuhan kami, itu sama-sama kita nyanyikan. Dan Yesus sahabatku, tetap sama-sama ya. Tapi tiada ragu lagi sampai untuk selamanya itu nanti yang pertama kaum laki-laki, baik bapak dan juga anak-anak kami ya, pemuda dan remaja. Demikian juga untuk yang kedua nanti ya. Tapi kita mau usah balik kembali ke atas, paham ya? Ya, kita akan nyanyikan kembali pujian ini. Biarlah ini kembali boleh menguatkan setiap kita. Engkaulah
sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ketika itulah Tuhan juga akan menjadikan kita sebagai rekan kerja Tuhan. Ya, sama seperti murid-muridnya dipersiapkan untuk meneruskan pekerjaannya di bumi ini. Demikian juga Tuhan, ketika Tuhan memilih kita menjadi anak-anaknya, menjadi murid-muridnya, Tuhan juga akan mempercayakan pelayanan kepada setiap kita. Dan pelayanan yang dipercayakan itu pasti indah ya. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan, ya, dipercaya itu indah. Indahkah apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita? Kita nikmati kan apa yang dipercayakan Tuhan itu kepada setiap kita. Kita akan nyanyi teruskan ibadah kita akan memuji Tuhan dari buku lagu kita nomor 457. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Dan setelah pujian ini nanti kita akan berdoa. 457. Terpuji, termulialah Engkau, ya Tuhan Yesus, Allah yang telah memperkenalkan dirinya dan menyatakan diri kepada kami, sehingga kami boleh mengenal Tuhan, sehingga kami boleh percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu pun semua oleh karena anugerah-Mu
ya Tuhan. Betapa bersyukurnya kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang menciptakan kami, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang telah rela mati untuk menyelamatkan kami dari dosa dan pelanggaran kami. Kami sungguh memuji-Mu ya Tuhan untuk perbuatan-Mu yang besar itu dalam kehidupan kami, untuk kasih-Mu yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib itu bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sehingga hari ini kami meyakini kami tidak lagi binasa, kami tidak lagi di bawah hukuman, tapi kami beroleh hidup yang kekal. Karena itulah janji Tuhan kepada setiap kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, untuk anugerah-Mu yang sudah Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Dan pagi hari ini kami juga secara bersama bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kesempatan di mana pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini, karena kami mendengar suara Tuhan yang memanggil kami supaya kami boleh bersekutu bersama di rumah-Mu ini. Inilah kami yang sudah Tuhan hantarkan, inilah kami yang sudah Tuhan kumpulkan ya Tuhan. Kami mau belajar lagi hari ini kepada Tuhan, kami mau mendengar lagi suara Tuhan berbicara kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya Engkaulah Allah yang menguasai setiap hati dan pikiran kami. Entah seperti apapun keadaan kami dari rumah, entah ada pergumulan beban yang kami bawa, Tuhan kami mau tanggalkan itu. Kami mau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan yang akan berbicara kepada kami, karena itulah yang akan menolong kami, itulah yang akan memampukan kami untuk menjalani waktu-waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami di bumi ini. Tolong kami ya Tuhan, tolong juga setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, supaya Tuhan yang memakai setiap kami ya Tuhan, supaya seluruh apa yang boleh dipercayakan kepada kami dalam bagian kami masing-masing, kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan perkataan-Mu juga, Tuhan tolong dia, Tuhan berarti dia, Tuhan layakkan dia untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Untuk anak-anak sekolah minggu juga yang belajar firman-Mu di belakang, supaya Tuhan juga memakai guru yang menyampaikan perkataan-Mu kepada mereka. Untuk anak-anak yang dilayani, supaya hari ini juga mereka boleh diberkati oleh perkataan Tuhan. Tuhan, ini doa kami kepada-Mu dan untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi penghalang mereka ya Tuhan, tapi dimanapun mereka berada, kiranya kasih setia Tuhan ke atas mereka, dan ingatkan mereka ya Tuhan, supaya mereka juga pada waktu atau kesempatan minggu yang akan datang mereka juga boleh bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Ini doa kami kepada Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami. Sekali lagi Tuhan, kami sungguh menyerahkan waktu ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya kepada Tuhan. Roh Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, yang akan melayani dan mengajari kami. Terpuji termulialah Engkau ya Tuhan Yesus Allah kami. Di dalam nama-Mu saja kami datang berdoa dan bersyukur pagi hari ini. Amin. Kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi dari lagu yang ada di papan tulis. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia. Ada sukacita, ada damai, ada berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita ketika kita dengan sepenuh hati melayani Raja, ya, Raja di atas segala raja. Itulah Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Kita akan nyanyikan lagu pujian ini, dan lagu ini kami serahkan kepada Mama Yosi yang ada di jadwal ya. Dan kalau ada nanti waktu masih ada diberikan kesempatan kepada yang lain yang sudah mempersiapkan tentunya. Bahagia melayani Rajaku.
situasi baik, situasi nyaman, baru melayani Tuhan. Tapi ketika tidak nyaman pun, gelap itu menunjukkan, menyatakan ketidaknyamanannya. Artinya banyak pergumulan yang dihadapi. Tapi lagu ini mengatakan, ya di sana pun kita akan tetap komitmennya untuk melayani Raja yang sudah menyelamatkan kita. Dipersilakan Mayos. Terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya akan mau berbagi dan ada pergumulan sedikit. Bukan pergumulan apa dalamnya. Memang ada apa itu. Pertama saya nengok YouTube ada yang apa tuh ada perdebatan Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan aku mau masuk Kristen, itulah katanya. Tapi saya dalam hatiku gini, oh dia belum belajar gitu. Terus ada pendeta tapi jawabannya nggak menyenangkan, nggak puas aku gitu. Tapi dalam hatiku aku sudah ada jawabannya. Karena kalau nanti kita lihat, kita baca juga, kalau ada pengakuan Petrus itu, Yesus itu adalah Allah dan Yesus itu adalah guru. Kita tahu kalau Petrus ini salah satu murid Tuhan Yesus yang cepat. Dan saya juga dalam hati saya, oh dia nggak belajar Yohanes 10 ayat 6 itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus. Kalau tidak melalui aku, kamu tidak sampai kepada Bapa, atau rumah Bapa itu di surga. Berarti nggak sampai kepada surga kalau kita tidak menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, yang kedua saya ada berbagi. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 112. Ayat 1 sampai 3. Boleh saya bacakan saja ya, karena 3 ayat saja. Katanya di sini Mazmur 112 ayat 1 sampai 3, katanya begini. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Dua anak cucunya akan berperkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Terus ayat 3 katanya, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Iya, saya dapat berkat dari renungan ini, dari Mazmur 112 ini. Tuhan katanya, Tuhan menjamin. Apa jaminannya? Pasti kita tahu tadilah, berbahagia, diberkati, anak cucunya katanya perkasa di bumi. Artinya perkasa itu dia yang apa namanya perkasa? Anak cucunya perkasa, berarti anak cucunya ini yang berkuasa di bumi. Itu jaminan Tuhan ya. Tapi siapa yang menjamin? Siapa yang dapat jaminan dari Tuhan
ini kita telusuri ayat ini kan, katanya orang yang takut akan Tuhan, dan yang kedua pribadinya memang suka kepada firman Tuhan, pribadinya yang suka akan firman Tuhan. Dan yang ketiga saya lihat hidupnya dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dijamin, orang yang dijamin Tuhan akan hidupnya, orang yang percaya, orang yang takut akan Tuhan, inilah orang yang dijamin Tuhan. Makanya kalau di luar ini Tuhan tidak menjamin. Kalau kita tidak takut kepada Tuhan, jaminan Tuhan itu nggak turun. Padahal Tuhan sudah menjamin. Iya, kita mungkin inilah renungan saya pagi hari ini. Saya mendapatkan berkat ini. Memang saya mau jaminan Tuhan itu turun atas saya, tapi ada syaratnya yang Tuhan beri. Orang yang takut akan Tuhan dan pribadinya memang mau melakukan firman Tuhan, hidupnya itu dalam kebenaran firman Tuhan, dan pribadinya memang suka akan firman Tuhan. Iya, saya bilang firman Tuhan itu ada semua, janji-janji Tuhan tertera semua di Alkitab. Makanya saya boleh diberkati, dan tiap hari saya baca Alkitab. Makanya ada pernah kalau baca Alkitab kayak pendeta kali pun kau katanya gitu, memang 1 kali 2 kali aku senang, tapi berkali-kali kan risih awak dengar gitu. Kayak pendeta kali, mungkin ini saya ya, mungkin kadang nggak dapat begitu ya, tapi inilah yang renungan pagi ini yang boleh saya bagikan kepada kita ya. Terima kasih. Kalau ada silakan. Masih ada? Nah, remaja pun boleh. Tadi terlambat masuknya ya. Ya. Kalau nggak ada dari antara kita, saya mau berbagi sedikit. Sebenarnya ini sudah ada beberapa minggu ya. Cuman karena nggak setiap minggu saya ada di sini, saya tidak membagikannya bagi kita. Dari Matius pasal 19 ya. Ini ayat yang familiar juga bagi kita. Di perikop Yesus memberkati anak-anak 13 sampai 15 itu ya. Saya bacakan ya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Sampai di situ 3 ayat ya. Jadi ketika ini, waktu itu kami bagikan di sekolah ya untuk anak-anak, dan sebelum dibagikan kami biasa pagi-pagi baca begitu. Saya membagikannya kepada guru-guru yang akan melayani anak-anak begitu ya, nggak ada 5 menit ya. Tapi saya kembali diberkati lewat bagian firman Tuhan ini ya. Ketika orang membawa anak-anak kepada Yesus, di sini dikatakan yang menjadi sorotan saya di situ, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu begitu ya. Ini yang jadi sorotan saya.
Jadi murid-murid Yesus memarahi orang-orang yang membawa anak-anaknya kepada Yesus. Iya. Jadi memang kalau kita lihat ya, anak-anak itu sepertinya ya tanda kutip mengganggu memang. Ya saya juga dulu begitu. Ya, anak-anak mengganggu, ribut karena mereka pasti ribut ya. Enggak bisa anak-anak itu kita amankan begitu lama. Tapi ya mungkin 5 menit bisa bertahan, tapi lebih daripada itu sangat sulit begitu. Jadi memang mengganggu begitu. Jadi mungkin murid-murid itu pun yang memang bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu merasa demikian ya begitu. Ya ini anak-anak mengganggu aja. Jadi makanya mereka katakan di situ, ya mereka murid-murid itu memarahi orang-orang itu yang membawa anak-anaknya. Tetapi Yesus, ya ini ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Yesus menyambut, ya ini yang saya katakan menyambut anak-anak itu ya. Tapi kalau murid tadi mengatakan mereka memarahi, justru Yesus menyambut anak-anak itu. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, ya. Jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Jadi anak-anak itu pun berharga bagi Tuhan begitu. Sangat berharga bagi Tuhan begitu. Kenapa saya tidak menganggap anak-anak itu tanda kutip yang berharga, seolah-olah mengganggu, kan begitu ya, tanda kutip mengganggu begitu. Jadi saya semakin diteguhkan dengan perkataan Tuhan ini. Saya sudah lama memang melayani anak-anak. Sebelum saya di sini juga saya melayani anak-anak ya, artinya sekolah minggu begitu. Sebelum saya berdomisili di sini. Dan ketika firman Tuhan ini kembali ya, ini yang kami bagikan kepada anak-anak waktu itu, saya kembali diteguhkan begitu. Oh iya, murid-murid itu belum sampai seperti hati Yesus. Hati mereka belum seperti hati Yesus. Makanya mereka memarahi begitu. Hati saya seperti apa? Saya kembali ya, mengoreksi diri saya begitu. Kadang-kadang anak-anak itu memang ini ya, walaupun yang sudah besar pun masih agak ya ribut juga gitu. Di sekolah kita melayani begitu, kita mau ngajak ribut begitu. Tapi saya kembali ya, firman Tuhan ini kembali mengingatkan saya. Makanya kemarin di sini anak-anak Jumat Gembira ada anak-anak yang merasa saya firman Tuhan ini sangat menolong saya begitu. Iya ya, anak-anak ini juga harus dibawa kepada Tuhan. Jadi itu tidak membuat saya lagi marah, kesal gitu ya. Mungkin kesal ya. Itu membuat saya, iya dia juga harus datang kepada Tuhan. Ya kalau hari ini dia masih seperti ini, memang itulah anak-anak begitu ya. Jadi itu sangat menolong. Makanya kemarin di sini Joel sama si Jora kan berasapnya gitu ya, lari-lari sana sini. Ini saya ingat, oh anak-anak juga harus dibawa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan saja menyambut mereka, gimana? Kok saya yang harus menghalangi mereka? Begitu ya. Jadi ini yang bisa saya bagikan untuk kita, artinya semakin diteguhkan saya lihat bagian firman Tuhan ini ketika hari ini pun memang pelayanan anak itu dipercayakan, baik di sekolah dan juga di tempat ini. Gitu. Jadi ini sangat menolong saya. Jadi saya harus membawa, kalau ada orang tua yang menyerahkan anaknya dilayani di sini, ya, sambut mereka sama seperti Tuhan menyambut mereka. Mungkin bukan hanya saya, ya, bukan hanya guru sekolah minggu, tapi untuk kita semua, begitu ya. Karena itu yang Tuhan katakan kepada kita. Ini yang bisa saya bagikan untuk kita pagi hari ini, kiranya menjadi berkat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kepada yang bertugas membaca Roma dan 2:4 dipersilahkan. Baik, boleh kita melihat warta jemaat kita pagi ini tanggal 26 Juli tahun 2022. Yang pertama untuk kegiatan dan doa jemaat minggu ini. Hari Minggu pagi ada ibadah penggembalaan anak dan dewasa, dan setelah ibadah ini nanti jam 10.30 ada katekisasi, dan siang nanti sekitar pukul 13 WIB ada PA Pasutri. Dan yang kedua hari Senin besok jam 19.30 ada persekutuan doa pemuritan. Dan yang ketiga Kamis jam 8 malam ada meeting pelayan pos lewat Google Meet ya. Dan hari Jumat yang bagian keempat ada persekutuan anak Jumat Gembira jam 17, serta Sabtu sore ada persiapan tempat ibadah
dan MC ya. Kemudian untuk menjadi pemberitahuan berikut, kita seperti yang sudah disampaikan lewat grup bahwa hari Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022 kita diundang oleh keluarga Pak Binem untuk mengikuti acara adat daripada Tony ya. Jadi di Jambur Gunung Serbaguna ya, Pasar 6 Tanjung Rahe, mulai pukul 8 pagi sampai selesai ya. Itu pemberitahuan bagi kita, undangan sekalian ya, supaya bagi kita yang sudah mendengarkannya boleh kita ya datang ya. Kemudian yang menjadi doa kita pagi ini, kita berdoa dan bersyukur juga untuk ibadah kita hari ini. Kemudian yang kedua, kita doakan juga kelas katekisasi hari ini. Saya pikir katekisasi yang datang ini cuma baptisan untuk baptisan ya, untuk penyerahan anak tidak ada ya, tapi kita doakan terus mereka. Kemudian yang ketiga, kita berdoa untuk rencana Bible Camp yang akan diadakan minggu depan tanggal 3 sampai tanggal 5 Juli 2022 bertempat di Cemara Sabah. Ya. Kita doakan juga ya, kalau semalam hamba Tuhan meminta yang untuk kelas katekisasi supaya mereka disarankan untuk ikut di dalam Bible Camp ini. Itu kemarin ya. Kemudian yang keempat, kita doakan juga persekutuan pasutri yang diadakan siang ini. Dan yang kelima, kita doakan juga persekutuan anak Jumat Gembira dan misi kasih sayang. Dan yang keenam, kita doakan keuangan di Pospedi. Satu hal lagi ada untuk tambahannya, untuk jadwal doa untuk kesaksian minggu depan ada Ayu, ditambah dengan anak remaja kita yang ikut katekisasi, ditambahkan ada di sana Priscilla. Mungkin untuk minggu berikutnya bergantian mereka yang 4 ini ya, karena seperti itu yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh memimpin kami, yang menolong kami di dalam tiap-tiap kehidupan kami. Bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk sepanjang 1 minggu Engkau sudah memimpin kami. Bersyukur juga pagi hari ini kalau kami boleh bersama-sama ada di tempat ini. Kami datang kepada Tuhan, kami rindu Tuhan supaya pagi ini Engkau kembali yang akan melayani kami, berbicara kepada kami lewat hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan untuk menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Kiranya Tuhan Engkaulah Allah yang akan juga memimpin dan akan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kelas katekisasi yang juga ada ya Tuhan, untuk baptisan kudus dan juga untuk penyerahan anak. Kami menyerahkan untuk kedua kelas ini supaya Tuhan yang memimpin. Tuhan akan menolong mereka supaya setiap apa yang mereka boleh pelajari, Tuhan ini juga boleh tetap ya Tuhan tinggal di dalam hati mereka, sehingga itulah yang akan tumbuh di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan terus kami berdoa supaya baik kelompok baptisan juga penyerahan anak, supaya mereka juga boleh Tuhan tolong, sehingga mereka juga bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga mau berdoa ya Tuhan buat rencana Bible Camp jemaat yang akan diadakan di Cemara Sabah yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai tanggal 5 minggu depan ya Tuhan. Kami serahkan ini untuk supaya Tuhan juga yang akan menolong untuk persiapan yang boleh dilakukan. Hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu, Tuhan Engkau juga kiranya akan menyatakan perkataan-Mu, memberikan perkataan-Mu kepada hamba-Mu, supaya mereka juga boleh ya Tuhan tolong, sehingga apa yang Tuhan mau nyatakan, itulah juga ya Tuhan akan disampaikan kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan lewat Bible Camp jemaat ini ya Tuhan. Ini doa kami, bahkan untuk seluruh peserta juga, supaya Tuhan tolong agar seluruh peserta yang ada ya Tuhan, Engkau kiranya akan menolong mereka, sehingga ketika mereka juga Tuhan berkomitmen ingin untuk ikut di dalam Bible Camp ini,
memeliharakan kesehatan mereka. Cukupkanlah juga ya Tuhan dana yang boleh dibutuhkan. Kami sungguh serahkan ini kepada Tuhan. Bahkan semua panitia juga yang bekerja untuk pekerjaan Tuhan ini, Engkau yang menolongnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Sutri siang hari ini ya Tuhan, untuk kami kelompok baik Bapak maupun juga Ibu, supaya kami boleh bersama-sama siang hari ini kembali kami boleh ya Tuhan dilayani oleh Tuhan lewat perkataan Tuhan. Bahkan ada hamba-Mu juga yang boleh menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau pakai dia. Bersama-sama kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa juga untuk persekutuan anak Jumat Gembira juga ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk acara ini ya Tuhan, untuk setiap hal yang boleh dikerjakan tiap-tiap hari Jumatnya, baik guru-guru yang boleh mengajar maupun juga anak-anak yang boleh Tuhan diajari firman Tuhan. Engkau juga kiranya memberkati, Engkau menolong supaya anak-anak ini juga boleh bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kiranya di dalam masa muda mereka juga boleh mengenal Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Bahkan juga untuk misi kasih sayang juga, kami serahkan ini juga kepada Tuhan. Kalau Engkau juga yang menaruhkan ini di dalam hati kami untuk boleh dikerjakan, biarlah Tuhan Engkau Allah yang akan terus Tuhan bekerja lewat pelayanan yang juga Tuhan percayakan ini bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan juga kami berdoa terus untuk keuangan yang ada di tengah-tengah gereja ya Tuhan, persekutuan kami yang khususnya yang ada di Hospice Skala. Tuhan, terima kasih yang Engkau memberikan berkat-Mu kepada kami. Dan ini juga ya Tuhan kami bawa kepada Tuhan. Nah, kalau ini juga ya Tuhan akan dipakai untuk pembangunan kerajaan Tuhan, kiranya Engkau berkati kami untuk boleh Tuhan memakai untuk apa yang boleh Tuhan percayakan untuk pelayanan, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Ini doa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sungguh menyerahkannya kepada Tuhan. Dan di pagi menjelang siang hari ini kami akan melanjutkan acara kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkaulah Allah yang akan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus ya di dalam hidup kita, Tuhan menghendaki supaya kita juga memiliki hati Tuhan, hati yang berkuasa. Ya, kalau beberapa minggu ini kita belajar ya bagaimana hati yang berkuasa, dan hari ini kita sampai kepada hati yang berkuasa untuk melayani ya, seperti hati Yesus ya, supaya kita memiliki hati seperti hati Yesus yang melayani dengan rela, melayani tanpa menuntut, karena Dialah yang menjadi guru dan teladan kita. Kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, tapi kita akan menyanyikan pujian terlebih dahulu dari buku lagu kita nomor 335. Memberi pelayanan dengan rela, itulah panggilan Tuhanmu. Memberi pelayanan dengan rela, itulah panggilan bagimu. Dan setelah pujian ini kami serahkan kepada Bapak Yosi untuk menyampaikan firman Tuhan. Memberi
Allah kami yang hidup, Allah yang sampai saat ini masih terus menggerakkan kehidupan kami, bahkan menjagai hati kami. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, di tengah ibadah kami ini, hadirlah Engkau Tuhan, dan Engkau yang boleh melihat hati kami masing-masing. Ketika kami boleh berbicara tentang firman Tuhan, Engkau yang boleh berbicara Tuhan kepada seluruh kami yang ada di tempat ini. Dan biarlah Roh yang Kudus Tuhan yang mengajari dan menerangi hati kami, supaya kami boleh mengerti akan perkataan Tuhan. Hamba-Mu sendiri memohon pertolongan Tuhan. Saya kira Tuhan yang boleh menolong untuk dapat berdiri di depan ini. Terpuji dan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ya, silakan duduk. Ada warta kita. Ya, boleh dilihat dulu wartanya sebentar. Ada sedikit lalat ya. Itu siapakah Yesus sehingga kita melayani Dia, bagian yang kedua. Ada kan? Siapakah Yesus sehingga kita melayani bagian yang kedua? Yang pertama, Yesus adalah Allah tapi meninggalkan jubahnya. Itu diambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 5. Yang kedua, Dia adalah Tuhan tapi Dia membasuh kaki muridnya. Yohanes 13 ayat 6 sampai 11. Dan Dia adalah guru dan Tuhan, memberi teladan seperti hamba. Yohanes 13 ayat 11 sampai 16. Sedikit ada perbaikan ya. Baik, mari kita buka kitab Yohanes. Kita lihat yang pertama, Yohanes 12. Tema kita masih tetap ya, hati yang berkuasa bagian 12. Memiliki hati Yesus yang melayani. Yohanes 12 pertama kita lihat ayat 25 dan 26. Saya akan bacakan untuk kita semua. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya, ini tema dari hati yang berkuasa bagian ke-12 ini, memiliki hati Yesus yang melayani. Apa sih arti melayani? Bagi kita yang sudah lama melayani ya, kan gitu ya. Apa sih arti melayani? Ya, kita boleh bagi ya. Apa sih arti melayani? Melayani itu suatu tindakan, baik yaitu ucapan maupun perbuatan kita yang kita lakukan untuk menolong orang lain dengan tulus ikhlas. Kalau nggak tulus ikhlas itu bukan melayani. Ada motif-motif yang lain, ada motif ekonomi kan gitu ya, makanya kita mau menolong. Tapi kalau melayani ini tulus ikhlas, suatu tindakan kita baik perkataan maupun perbuatan yang kita lakukan pada orang lain yang bersifat menolong. Ingat ya, menolong dengan tulus ikhlas.
Itu arti melayani. Karena ada juga, Pak, tolong antarkan saya ke sana. Diantar ya, naik becak ya. Sampai rumah, bayar ongkos. Itu kan melayani? Itu bukan melayani. Itu motif ekonomi. Ada upah ya. Dalam melayani enggak seperti itu yang kita masukkan di sini. Dalam tema-tema yang kita pelajari pagi hari ini. Ada kegiatan tulus ikhlas, arti yang tulus ikhlas. Ya, kita lihat Yohanes pasal 12 tadi. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Mencintai. Kalau orang tua yang di sini pasti pernah mencintai ya, makanya punya pasangan ya kan dia. Ada juga anak remaja yang sedang mencintai, tapi kita nggak tahu apa yang dicintainya. Kalau kita berbicara tentang cinta, maka itu menyangkut hati, ada di hati. Kalau ada seseorang mengatakan aku cinta padamu tapi tidak ada di hati, berarti itu bukan cinta. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Cinta. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapakah yang ada di hati kita? Siapakah yang kita cintai yang ada di dalam hati kita? Kalau kita katakan yang kita cintai itu adalah nyawa kita, hidup kita, berarti itu yang tertulis di dalam hati. Kan itu ya? Dan yang kita lakukan pun semuanya adalah untuk kehidupan kita, karena kita mencintai nyawa kita. Apa kata Tuhan? Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kalau di dalam hati kita hanya ada segala sesuatu yang tentang hidup kita, tentang keinginan kita, maka kita akan kehilangan nyawa kita. Di dalam hati kita ini, siapa yang ada? Itu kita ketahui masing-masing. Orang lain gak tahu. Siapakah sesungguhnya yang kita cintai di dalam hati kita ini? Anak muda ya, anak muda sering gambarkan, loh, kan gitu ya, tulis namanya pula itu ditulis, kan gitu ya. Apakah yang kita cintai? Melambangkan pemuda maupun pemudi seperti itu sama. Kami yang tua-tua di sini juga pernah mengalami itu kan gitu ya. Karena pakai lambang itu kehidupan kita yang dulu. Itu kehidupan kami yang dulu ya, sebelum mengenal Kristus. Ditulis di buku, dilingkarin, tulis namanya. Tanda cinta. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Pertanyaannya, tadi kita sudah belajar arti melayani. Mungkinkah kita melayani seseorang yang tidak kita kenal? Makanya muncul pertanyaan, di dalam hati kita ini, siapa yang kita cintai? Siapa yang kita begitu kenal? Adakah orang
menerima seorang pria atau mau mengambil seorang wanita yang tidak dia kenali? Ini sangat sulit ya. Ini pasti sangat sulit. Bagaimana saya bisa menerima istri saya kalau saya nggak kenal? Bagaimana seorang istri bisa menerima suaminya kalau dia tidak kenal? Bagaimana mungkin kita bisa melayani Yesus kalau kita tidak kenal dan dia tidak ada di dalam hati kita? Ini pengalaman hidup saya nyata. Berkisar 4 tahun atau umur saya 5 tahun, saya pada waktu tinggal di Buluduri. Ibu saya kerja sebagai bidan di perkebunan. Saya diambil oleh kakak mama saya. Pada waktu itu umur saya masih sangat kecil. Jadi saya tidak mengerti apa artinya dan siapakah sebenarnya orang tua saya sehingga saya dibawa. Kan gitu ya. Itu umur saya 4 tahun lebih lah dikit. Anak-anak dulu umur 4 tahun itu masih gimana lah pengetahuannya dengan serba yang ada ya kan. Sangat minim semuanya. Saya nggak tahu, ikut gitu. Sampai saya tidak mengerti lagi siapakah orang tua saya. Ketika saya berumur kelas 3 SD, mulai saya dengar orang tuamu bukan ini. Hati saya mulai bertanya-tanya di hati gitu ya. Yang manakah benarnya orang tua saya? Hati saya mulai bertanya-tanya. Kelas 5 SD saya dijemput, ini orang tua kamu. Jadi saya tinggal di Tanjung Sari waktu itu ya, dijemput Tanjung Sari buka Panglong. Dari Tanjung Sari saya dibawa ke Kampung Bali. Dalam hati saya gini, kalau memang ini benar orang tua saya, pasti nanti saya akan mencari dia. Itu liburan kelas 5 SD. Habis liburan saya dibawa lagi ke Medan, kan itu ya. Pas liburan sekali lagi, saya bertanya, ternyata itu orang tua saya, tertulis di dalam hati. Apa yang saya lakukan? Berapa bulan saya mulai ramal itu jalan. Dari Tanjung Sari saya harus naik Sudako ke Sambo, dari Sambo naik Pembangunan Semesta ke Binjai, dari Binjai saya naik Sudako ke Tanjung Priaan, dari Tanjung Priaan saya harus jalan kaki 24 kilo, 14 kilo. Itu rutenya. Itu yang saya bayangkan di otak saya ketika saya mengenal orang tua saya. Dan begitu liburan saya ambil tindakan, saya harus berangkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hati saya tertulis, saya harus berjumpa dengan orang tua saya, dan saya akan lakukan apapun untuk berjumpa. Di dalam hati saya tertulis itu. Di dalam hati kita, ketika kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus, apakah yang tertulis? Ketika kita katakan kita sudah kenal Tuhan Yesus, apakah yang tertulis di dalam hati kita? Ketika saya kenal orang tua saya sungguh-sungguh, saya mulai sedikit. Saudara-saudara datang, saya tanya, itu orang tuamu, yang ini bibimu. Oh iya, mulai tertulis di dalam hati. Dan ketika tiba waktunya saya tahu inilah orang tua saya mulai memikirkan apa yang harus saya lakukan. Dari sini saya akan kemari. Masih kecil, pulang kampung sendirian, nggak pernah dijalani pulang. Tapi saya ambil resiko. Ketika kita sudah kenal Tuhan Yesus, ketika kita sudah belajar sekian lama tentang Tuhan Yesus, apa yang tertulis di dalam hati kita? Ada nggak yang tertulis? Bagaimana mungkin kita bisa melayani kita nggak kenal? Seperti pepatah, kalau kita nggak kenal Tuhan Yesus, nggak akan mungkin kita sayang, nggak akan mungkin kita bisa menerima pasangan kita kalau kita tidak mengenalnya. Sudah berapa tahun kita mengenal Tuhan Yesus, belajar tentang Tuhan Yesus? Apa yang ada di dalam hati? Apa yang ada di dalam hati kita? Masihkah
yang utama kita pikirkan tentang dunia ini. Tentang hidup ini. Saya bercerita sama istri saya, sekarang kok saya kurang semangat lagi tentang dunia ini. Belakangan ini kami cerita itu. Sekarang saya untuk ambisi tentang dunia ini kok gak ada lagi. Saya sepertinya sudah jenuh dengan dunia ini. Dan saya mulai memikirkan, berapa lama lagi saya bisa hidup di dunia ini untuk melayani? Berapa lama lagi saya bisa hidup di dunia ini untuk melayani? Saya melihat rekan-rekan saya sudah mulai berpulangan. Siapakah yang tertulis di dalam hati kita? Anak muda, penuh semangat, penuh ambisi. Kan gitu ya? Ini nggak bisa. Seorang anak muda tidak mungkin tidak pasti punya ambisi. Kalau anak muda nggak punya ambisi, berarti dia bukan anak muda saat ini. Apa itu ambisi? Halo anak muda, apa itu ambisi? Hah? Ada? Apa itu ambisi? Anak muda harus hidup dalam dunia ambisi. Semangatnya itu loh. Ini yang dikenal dari anak muda. Bukan anak muda yang melempem. Ambisi yang ada di hati kalian sekarang apa? Adakah Yesus di dalamnya? Kalau Yesus tidak ada di hati kita, tidak akan mungkin kita bisa bertahan melayani Dia. Itu tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin kita bisa bertahan melayani Dia. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Saya rasa ini sering kita katakan ya. Aku mau mengikut Tuhan. Artinya apa? Kalau kita mau mengikut Tuhan, ternyata kita harus melayani Dia. Siapa yang kita layani saat ini? Diri kita kan? Keluarga kita kan? Banyak hal yang mempengaruhi apa yang kita layani tanpa kita sadari. Tapi Tuhan katakan, kalau engkau kenal aku, ikutlah aku. Artinya apa? Layanilah. Siapakah Yesus sehingga kita melayani Dia? Kenalkah kita Yesus? Adakah Yesus di hati kita? Siapakah yang terbesar di dalam hati kita? Jika Yesus tidak ada di dalam hati kita, kita tidak mungkin dapat bertahan untuk melayani Dia. Jika Yesus tidak ada di dalam hati kita, nggak akan mungkin kita dapat bertahan melayani Dia. Nggak akan mungkin ya kita dapat bertahan melayani Dia kalau Yesus tidak ada di dalam hati kita. Siapakah yang kita cintai? Cinta ada di hati. Isi hati kita itu siapa? Maka itu akan wujudnya nanti nampak dalam siapakah yang kita layani. Siapakah yang kita layani? Mari kita belajar sedikit. Siapakah Yesus sehingga kita melayani Dia? Siapakah Yesus sehingga kita melayani Dia? Kitab Yohanes pasal 13. Saya akan bacakan untuk kita. Kitab Yohanes pasal 13 nanti ayat 1 sampai 20, nanti kita bagi 3 poin.
Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Keduanya, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ayat 3-nya, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ayat 4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ayat 5, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Nah, sini menceritakan Yesus adalah Allah. Dari mana dasarnya dia adalah Allah? Ya. Ayat 3-nya, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan kembali kepada Allah. Yesus akan kembali. Yesus adalah Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Dan waktunya sudah hampir tiba. Itu dia pertama. Tapi yang dilakukan Yesus sangat luar biasa. Ayat 4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Apa arti menanggalkan jubahnya ini? Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Dia adalah Allah. Dia adalah Raja. Dia pemilik segala sesuatunya. Menanggalkan jubahnya artinya melepaskan label yang selama ini ada padanya. Dia meninggalkan. Dia meletakkan jubahnya itu meninggalkan semuanya. Dia adalah Raja. Dia adalah Tuhan. Dia adalah yang berkuasa. Dan ketika dia tanggalkan jubahnya, dia lepaskan semua label itu pada dia. Dia lepaskan labelnya sebagai Raja. Dia lepaskan label dia sebagai Tuhan. Untuk apa? Ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Menuangkan air ke basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Raja. Mungkinkah Raja akan membasuh kaki kita? Tuhan membasuh kaki. Tapi bagi Yesus, dia lakukan itu. Dia tidak memandang dirinya sebagai seorang raja. Yesus tidak menganggap dirinya sebagai seorang Tuhan. Tapi dia mau membasuh kaki murid-murid. Dia Raja, dia Tuhan, dia penguasa, dia pemilik segala sesuatunya. Tapi dia lepaskan semua yang dia miliki itu. Dia lepaskan semua yang dia miliki untuk membasuh kaki murid-murid. Di antara tubuh kita, bagian mana yang paling kotor? Pastilah kaki. Karena ini yang kita pijakkan kemana-mana berjalan. Dan Yesus
mau membasuh yang paling kotor di dalam tubuh kita. Dia pemilik segala sesuatunya. Dia raja. Tapi dia tidak memandang diri sebagai seorang Tuhan. Dia tidak menganggap diri sebagai seorang raja yang harus dipertahankan untuk dapat membasuh kaki murid-muridnya. Apa yang disombongkan? Apa yang dipertahankan? Saya seorang guru melihat beberapa rekan saya yang sangat sombong sebagai seorang guru. Saya nggak tahu bagaimana dengan profesi kita yang lain. Saya dengar sebuah komitmen seorang guru. Kamu jangan sombong, nak. Nilai kamu, hidup kamu di depan pulpen saya ini, di dalam pulpen saya ini. Seorang guru aja udah begitu sombong ya. Berani ngomong sama muridnya, hidup kamu, masa depan kamu tergantung pulpen saya. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Yesus. Nyawa kita ada di tangannya enggak? Ada di tangan Yesus enggak nyawa kita? Kalau sempat Yesus ngomong, kamu jangan macam-macam ya, saya matikan kamu, mati gak? Apa sih yang harus kita pertahankan lagi? Kalau Yesus sebagai orang yang kita layani juga sudah menunjukkan dia tidak mempertahankan apa yang dilakukannya, bagaimana dengan kita? Seorang guru katakan, kamu jangan macam-macam. Nilai kamu untuk masa depan kamu di pulpen saya. Apa yang dilakukan seorang guru berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus yang raja, Yesus yang Tuhan, dia pemilik, dia penguasa. Dia tidak mempertahankan apa yang dimiliki, malah turun ke yang paling bawah. Malah turun ke yang paling bawah untuk membasuh kaki yang paling kotor dalam hidup kita. Dilakukannya. Mungkin ya, kalau saat ini bolehlah aku basuh kaki. Kenapa? Dia seorang direktur, pakai kaos kaki, sepatu, turun mobil, AC semua ya kan. Boleh pulang ke rumah cuci kakinya juga bersih. Ini kejadiannya pada abad pertama loh. Di mana-mana debu, padang gurun. Kan itu ya? Naik kendaraan, ya kendaraan ada pada waktu itu masih unta. Kalaupun orang berpergian jauh naik unta atau keledai. Dan itulah yang dibasuh oleh Tuhan Yesus. Dan itulah yang dibasuh oleh Tuhan Yesus. Kita lihat bagian yang kedua. Ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengerti kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Hanya tidak semua. Ayat 11-nya, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena ia telah berkata, tidak semua kamu bersih. Ini ada sedikit perbedaannya nanti ya, antara ayat di atasnya dengan di bawahnya. Maka ayat 6-nya saya ulangi lagi, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Ini orang yang super cepat menjawab. Petrus tahu kakinya itu sangat kotor.
masakan Tuhan, engkau membasuh kakiku. Saya mengingat bagaimana pertobatan daripada Petrus ini. Ketika Petrus mengangkat jalannya itu penuh dengan ikan, apa yang dia lakukan? Dia nggak bangga dengan apa yang didapatnya. Dia nggak bangga kan? Malah dia tersungkur kan gitu ya. Tuhan, pergilah daripadaku, aku ini orang berdosa. Dan ketika Yesus sampai kepadanya mau membasuh kakinya, Tuhan, engkau membasuh kakiku yang paling kotor ini. Ayat 7, jawab Yesus padanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Dianggap oleh Simon membasuh kaki pada waktu itu hanya sekedar membersihkan kaki. Kau akan mengerti kelak apa artinya ini. Bukan hanya sampai seperti itu. Ayat 8, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Kita mungkin agak sulit mengerti ayat 8 ini ya. Tapi ketika saya baca bis, mudah sedikit bagi kita mengerti. Artinya apa? Tuhan, engkau sekali-kali tidak akan pernah membasuh kakiku. Beda teksnya. Engkau sekali-kali tidak akan pernah membasuh kakiku. Kalau engkau basuh kakiku, basuh aja sekalian semua Tuhan. Jangan yang paling kotor ini aja. Itu makanya muncul ayat 9-nya. Nah, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Karena Simon gak siap kalau hanya kakiku saja, karena dia belum sampai pengertiannya yang dalam. Dianggapnya membasuh kaki hanya membasuh kaki itu saja. Maka kata Simon, Tuhan, sekali-sekali kau tidak akan pernah membasuh kakiku. Kau gak ngerti apa yang kulakukan ini. Kalau memang Tuhan mau membasuh, ya udah basuh aja semua Tuhan. Patut katakan, kalau orang sudah mandi, nggak perlu lagi dibersihkan semua. Itu konteks nanti tentang. Artinya apa? Dia adalah Tuhan, tetapi dia membasuh kaki murid-muridnya. Murid Yesus berapa? 12 ya? Ya. Tuhan Yesus membasuh kakinya satu-satu dari 12 murid. Kira-kira kalau satu basi aja cukup gak airnya? Hah? Gak cukup dia. Bolehkah Yesus suruh murid yang pertama yang telah dibasuh kakinya, ambilkan air, aku sudah beri teladan, kamu basuh kaki temanmu? Boleh, karena dia Tuhan kan, bisa kan? Dia gurunya kan? Tapi itu mana yang dilakukan oleh Tuhan? Enggak. Dari murid yang pertama sampai yang terakhir, Yesus lakukan sendiri. Artinya apa? Ketika ada di hati kita Yesus tertulis dan kita mau melayani, maka kita harus bekerja keras. Maka kita harus bekerja keras. Yesus membasuh kaki muridnya sendirian, mengelapnya sendirian. Dia nggak suruh orang lain. Ketika kita mau melayani Yesus, kita harus jadi seorang pekerja keras. Kita harus punya inisiatif. Ketika kita mau melayani, kita harus menjadi seorang pelayan yang berinisiatif. Jangan menunggu dan menunggu. Banyak teladan dari sini. Ini mereka lagi berkumpul.
berkumpul kan gitu ya, kakinya kelihatan satu sama satu, pasti kotor. Tuhan Yesus membasuh. Kenapa murid nggak berinisiatif ya? Ini aku mau makan sama Tuhan, duduk bersama, diambilnya air, dicucinya kaki Tuhan. Tidak ada kan? Malah Tuhan Yesus yang berinisiatif dan melakukan itu. Ketika kita mau melayani Tuhan, kita nggak boleh berpangku tangan. Kau sana, kau kerjakan ini. Nggak seperti itu. Siapa yang menuangkan air tadi? Kita lihat. Kemudian ia menuangkan air. Siapa? Yesus sendiri. Yesus sendiri yang menuangkan air. Kan nggak disuruhnya murid-murid. Petrus, ambil tempat air, tuangkan ke dalamnya air. Kan seperti itu kan? Bisa kan? Dia menyuruhnya kan? Tidak, tapi Yesus tidak lakukan. Dia menjadi seorang pekerja keras. Dia berinisiatif. Ketika hati kita mau melayani Tuhan, siap nggak kita merasa yang capek? Jadi yang tak capek. Atau kita hanya mau, aku mau melayani Tuhan, beri perintah gitu. Sana banyak kertas berserakan, nakut kamu, itu ruang sekolah minggu kita semak, bersihkan. Sini nggak ada. Tuhan Yesus memberi teladan. Dia sendiri yang melakukannya. Ada nggak inisiatif kita? Kita sama-sama belajar ya. Ada nggak semangat kita kerja keras? Saya melihat di situ. Bagaimana dengan pemuda dan pemudi kita? Kalau soal semangat, seharusnya pemuda lebih semangat. Soal kerja lebih keras, seharusnya pemuda dan pemudi lebih semangat. Jangan nanti orang tuanya yang lebih semangat loh. Nanti bisa, kenapa? Karena pengenalan akan Yesus. Yesus menaruh airnya sendiri. Dari awal sampai akhir muridnya dia yang basuh sendiri. Dia nggak suruh yang lain. Ya, kita lihat selanjutnya. Poin yang ketiga, kalau di teks, dia adalah guru dan Tuhan, memberi teladan seperti hamba. Ayat dari 11 sampai 16. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutus. Dia adalah guru dan Tuhan, memberi teladan seperti hamba. Hamba ya, bukan pelayan. Pelayan itu lebih tinggi dari hamba. Hamba itu gak punya hak untuk ngomong pun. Tapi Yesus menunjukkan dirinya itu seperti seorang hamba. Dia menunjukkan dirinya seperti seorang hamba. Apa yang dilakukannya? Membasuh kaki murid-muridnya, membersihkan hal yang paling kotor pada diri murid-muridnya. Bukankah ketika kita katakan, Tuhan, aku mau mengikut Engkau, Yesus telah membasuh bagian tubuh kita yang paling kotor. Ketika kata-kata aku percaya kepadamu Tuhan, aku menerima Engkau, bukankah Yesus juga sudah membasuh
hidup kita yang paling kotor, hal yang paling kotor yang pernah kita lakukan, hal yang paling kotor yang pernah kita alami, bukankah itu juga telah dibasuh oleh Tuhan? Dia menyatakan dirinya sebagai seorang hamba, membasuh yang paling kotor di dalam hidup kita. Petrus gak mau hal yang paling kotor di dalam hidupnya itu, kakinya itu, dibasuh oleh Tuhan. Sekali-sekali Tuhan, jangan kau basuh kakiku. Kalau engkau membasuh aku, seluruh tubuhku engkau basuh. Petrus tidak mengerti. Engkau tidak tahu, Petrus, apa yang kau sedang alami saat ini, tapi kau akan mengerti kelak. Kita sudah katakan, kita sudah mengerti bagaimana kasih Yesus membasuh dosa kita. Bagian yang kotor dalam hidup kita telah dibasuh Tuhan. Siap gak kita melakukan, mengikuti teladan yang pernah diberi oleh Tuhan Yesus? Ayat 12 kita baca sekali lagi. Saya boleh bacakan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kalau perkataan ini ditujukan Tuhan kepada kita, apa jawab kita? Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kalau kita katakan dosaku telah dihapus oleh Tuhan, dan Tuhan bertanya kepada kita, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Maka kamu pun wajib, ya, ada kata wajib saling membasuh kakimu. Tuhan memberikan teladan. Dia adalah guru dan Tuhan, dan memberi teladan seperti hamba. Kalau sekarang pasal nggak ada pelayan yang membasuh kaki tuannya, ya. Sekarang namanya pelayan yang membantu di rumah, ya. Itu tingkatannya lebih tinggi. Hamba ini lebih rendah. Kalau hamba ini lebih rendah. Hamba ini sama levelnya dengan budak pada zaman dahulu. Nggak punya hak, nggak ada wewenang untuk katakan aku nggak bisa cuci kakinya, kotor kali, nggak ada itu. Dan Yesus ambil dirinya sama seperti hamba, tidak punya hak. Dia nggak punya hak, tapi dia lakukan. Itu menjadi teladan. Dan ingat, ketika kita katakan, aku mau melayani Tuhan, mungkinkah kita melebihi? Kalau dulu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, aku nggak sampai seperti itulah. Nggak bisa. Orang guru kita aja lakukan itu, masakah kita nggak akan alami hal yang sama? Pasti. Kecuali ketika kita bertobat, kita nggak mau melayani. Kita masing-masing yang kita katakan sudah percaya kepada Tuhan, pasti alami banyak hal di dalam melayani Tuhan. Banyak hal yang kita alami dalam mengikut Tuhan. Dan itu kan pasti. Kenapa?
Aku yang adalah gurumu dan Tuhanmu juga lakukan. Mungkinkah seorang murid melebihi gurunya? Gak mungkin. Tuhan kita mengambil rupa seorang hamba untuk dapat melakukan pelayanan itu. Saya selalu bilang, kalau kita pergi ke suatu tempat untuk melakukan pelayanan, lihat kondisi supaya kita bisa melayani. Kalau kita pergi ke desa-desa yang terpencil, kita pakai minyak wangi, pakaian kita necis, orang malah takut. Orang malah takut untuk kita layani. Makanya Tuhan Yesus tanggalkan jubahnya. Dia menanggalkan jubahnya, baru dia membasuh kaki muridnya. Nanti kita pergi ke desa, penampilan kita wah. Kita ngomong sama orang-orang desa, yang mau kata kadang pakai baju enggak, hanya pakai celana atau pakai singlet. Kita bilang kita mau melayani, tidak bisa masuk. Yesus memberikan teladan. Yesus memberikan teladan. Bagaimana dengan kita? Dan hari ini kita katakan kita memiliki hati yang mau melayani Tuhan. Saya teladan ini harus ada dalam hidup kita. Kalau kita juga mau melayani Tuhan, lihatlah, Dia yang sendiri adalah Allah, enggak mempertahankan posisinya sebagai Allah. Dia sendiri sebagai Allah, tapi Dia bekerja keras. Dia berinisiatif. Bagaimana mungkin kita katakan kita anak Allah, kita enggak mau bekerja keras, kita enggak mau berinisiatif. Kita tunggu malah orang lain yang berinisiatif. Orang bekerja keras, kita santai. Dia adalah Tuhan, Dia memberi teladan. Teladannya tadi sudah kita lihat. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Kita sebagai orang tua, apakah teladan yang patut dipanuti oleh anak-anak kita di rumah? Jangan-jangan itu pun nanti kita nggak ada. Apakah teladan yang dicontoh anak-anak di rumah? Kita melihat teladan Tuhan Yesus yang bisa dilihat oleh murid-muridnya. Ini teladan guru kami. Kita ambil yang paling cetir contoh dalam hidup kita. Kita katakan kita pelayan Tuhan. Apakah teladan yang bisa dilihat oleh anak-anak kita di rumah? Jangan-jangan nanti, saya sering mengadakan survei sekolah anak-anak dia. Nah, siapakah yang menjadi teladan di dalam hidup kita? Wah, banyak sekali. Penyanyi jadi teladannya, olahragawan jadi teladannya. Jangan-jangan kita orang tua nggak bisa kita menjadi teladan hanya untuk anak-anak kita. Padahal kita katakan aku mengikut Yesus. Dia adalah yang Raja, Tuhan, tapi boleh teladan yang nggak akan mungkin bisa terlihat dari orang lain. Oke, kembali. Siapakah yang terbesar kita cintai di dalam hidup kita? Diri kita? Pasangan kita? Maka kesitulah tolak ukur perbuatan kita. Teladan daripada Yesus kita bisa lihat banyak hal. Apa yang kita bisa teladani sebagai orang muda dalam hal studi,
Bisakah menjadi teladan bagi orang lain? Apa yang bisa kalian munculkan dalam hidup kita yang bisa diteladani oleh rekan-rekan kalian? Apa yang bisa kalian naikkan dalam hidup kita? Boleh menjadi teladan. Wah, dia itu memang pintar, dia rajinnya belajar. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hidupnya, menjadi teladan. Ini dia percaya Tuhan, teladan. Kita sudah belajar bagaimana kita saat ini, siapa yang terbesar dalam hati kita. Nah, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami belajar hari ini, dan Kau bertanya kepada kami, siapakah di dalam hati kami yang terbesar? Siapakah yang kami layani Tuhan? Ketika kami katakan kami telah mengenal Engkau, ketika kami katakan Engkau adalah Tuhan dan Raja kami, apakah itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kami? Engkau memberikan teladan-Mu Tuhan. Engkau yang adalah Allah, Raja. Tapi Engkau tidak mempertahankan semuanya itu. Berikan kasih-Mu kepada orang-orang yang Kau kasih itu. Kami bersyukur Tuhan, lewat apa yang boleh Tuhan nyatakan. Biarlah hati kami ini Tuhan terus dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan dalam hidup kami Tuhan, kami semakin takjub kepadamu, tunduk dan mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pernyataan kepada kami hari ini. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan yang terus berkata kepada kami Tuhan, walaupun firman-Mu telah saya sampaikan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kepada Allah dipuji.